Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Bertemu kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 semester 1. Aku anak soleh, kita akan bahas jujur dan amanah. Mari adik-adik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini mendapatkan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, jujur itu hebat. Apa itu jujur? Jujur yaitu kesesuaian hati dengan perkataan dan perbuatan. Ya, jujur bisa dikatakan berkata apa adanya, ya tidak berkata yang tidak ada. Ya, ini adalah jujur. Anda yang soleh selalu jujur dan tidak suka berpura-pura. Ya, Anda yang soleh tidak suka menipu diri sendiri maupun orang lain. Ya, Anda yang soleh mengakui kelebihan dan juga kekurangan orang lain. Ya, Anda yang jujur tidak suka mengambil hak orang lain. Ya, ini adalah sikap jujur. Ya, kita harus jujur pada Allah, jujur pada diri sendiri, dan juga jujur pada orang lain. Karena apa? Kejujuran mendatangkan ketentraman, dan kebohongan mendatangkan ya keraguan-raguan, kebimbangan, ya tidak tenang. Ya, adik-adik. Ya, berani jujur ya jaminannya surga. Ya, adik-adik ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberi teladan, ya, bahkan beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Ya, apa Al-Amin itu? Beliau dapat dipercaya karena saking jujurnya, ya, maka beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Ya, adik-adik juga harus berusaha meniru apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jujur ya akan mendatangkan hati tenang. Ya, jika adik-adik jujur maka hatinya akan tenang. Ya, dipercaya orang lain, banyak teman, orang tua juga akan sayang pada kita, dan yang jelas Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menyayangi kita. Lawan dari sikap jujur ya adalah bohong atau dusta, tidak mengatakan apa yang sebenarnya. Ya, ini akan mendatangkan hati tidak tenang karena takut apa yang disampaikan itu diketahui oleh orang lain bahwa tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, tidak dipercaya orang lain, ya, dijauhi teman, dibenci orang tua, ya, dan yang terakhir, ya, ini dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sikap jujur dan bohong. Selanjutnya amanah, ya. Amanah yaitu dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Jadi ketika kita dititipi, ketika kita dimintai sesuatu, ya, itu namanya amanah. Kita harus bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Amanah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, takwa, ya, taat kepada Allah, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Diperintahkan sholat 5 waktu, ya itu amanah kita, ya kita harus sholat 5 waktu dalam sehari semalam.
ya, tidak boleh melakukan hal-hal yang maksiat, itu kita tinggalkan ya adik-adik ya. Itu adalah amanat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah kepada sesama manusia ya, tanggung jawab kita memenuhi hak-hak sesama manusia. Contoh ya, menjaga barang yang dititipkan, mengembalikan barang yang bukan milik kita ya, tidak menipu orang lain ya. Kalau di rumah orang tua kita misalkan punya uang ya, tidak kita mengambil dengan tanpa izin ya, karena itu adalah barang orang tua kita, apalagi barang orang lain ya. Disuruh menjaga rumah ya, dijaga dengan sebaik-baiknya ya, ditinggali ternak, ditinggali apa ya, itu diusahakan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga amanah kepada diri sendiri, tanggung jawab kita apa gitu ya. Jadi kalau siswa ya, tanggung jawabnya adalah belajar ya, menggunakan kemampuan untuk menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan di diri sendiri ya. Contohnya menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, belajar dengan rajin ya adik-adik, karena tugas siswa itu ya belajar. Jadi kalau ada tugas dari Pak Guru, Bu Guru ya, yaitu harus ditunaikan, harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya adik-adik ya. Sikap amanah ya akan mendapatkan kepercayaan orang lain ya. Jika adik-adik amanah dengan apa yang dibebankan kepada adik-adik ya, maka orang lain akan mudah percaya ya, akan memperoleh simpati dari semua pihak yang teman, guru, orang tua. Hidup akan sukses karena orang banyak yang percaya ya, dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ketika adik-adik bersikap amanah, bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Lawan dari amanah apa? Ya, khianat. Ya, sudah diberi amanah ternyata tidak dilakukan, maka akibatnya apa? Ya, adik-adik tidak akan dipercaya orang lain. Ya, sulit mendapat simpati dari pihak lain. Orang tua juga tidak senang, teman tidak senang, ya tetangga tidak senang gitu, karena kita khianat ya. Hidup akan susah ya, karena mau belajar dengan teman yang sana tidak mau ya. Nanti ketika sudah bekerja kita sudah dicap sebagai pengkhianat, maka mau ikut bekerja tidak akan diikuti, nggak ada yang diajak ya. Susah hidup akan ya. Terus kesulitan dalam hampir segala urusan ya, karena terkenal sebagai pengkhianat ya. Ini harap dijauhi ya. Demikian tadi materi terkait jujur dan amanah. Sekarang tugas yang pertama, apa yang dimaksud dengan jujur. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan amanah. Yang ketiga, sebutkan 3 perilaku jujur dan 3 perilaku amanah yang ada dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang 4, sebutkan 3 hikmah perilaku jujur dan 3 hikmah perilaku amanah. Yang 5, apa lawan dari sikap jujur dan amanah ya. Demikian tadi materi dan tugas. Silakan dipahami dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jika ada sesuatu yang kurang paham bisa ditanyakan di grup WA ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.